9 Sutra Matahari 88 Sejarah Klan 1611. Aku ingat dalam sejarah klan Ziwei kita, ada suatu masa ketika teknik boneka adalah satu-satunya di seluruh benua Hongmeng. Ini hampir kembali normal. Selama periode waktu ini, saya mempelajari catatan rahasia Tiangong siang dan malam, dan memperoleh banyak hal. Sekarang saya dapat menyempurnakan boneka dengan kekuatan alam Istana Ming. Namun, bahan yang diperlukan untuk itu memurnikan boneka alam Istana Ming sangat kecil. Tingkat lanjut, saya hampir tidak memilikinya. Kata Ning Zongqi. Jangan khawatir, biarkan Su Fei memecahkan masalah material untukmu. Kemudian kamu dapat menyempurnakan sejumlah besar boneka tingkat Istana Takdir untuk membentuk sebuah tim, dan klan Ziwei kami akan memiliki lebih banyak dasar. Senyum. Anak laki-laki itu, Su Fei, telah kembali. Pada saat ini, Suangui tiba-tiba melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan keras. Dia akhirnya kembali. Ning Zongqi tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa besar meluncur dari langit yang jauh. Dalam sekejap mata, pesawat itu mencapai langit di atas Ziwei Pai dan berhenti. Ye Tianfei dan Lu Yugang memimpin dan keluar dari pesawat luar angkasa, diikuti oleh sekelompok besar orang. Itu Su Fei. Dia akhirnya kembali. Setelah menerima laporan tersebut, pejabat senior dari klan Ziwei bergegas keluar dari ruang pertemuan dan melompat ke udara untuk menyambut Ye Tianfei dan rombongannya. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke ruang pertemuan. Su Fei, dunia mayat telah menyebabkan kekacauan di tanah air timur selama periode ini. Sekarang banyak pasukan telah pergi ke kota Tianbai untuk bergabung dengan koalisi untuk melawan dunia mayat. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin klan Ziwei kita? Aku tidak sabar untuk bertanya pada Ye Tianfei. Pasukan faksi Ziwei kita terlalu lemah, jadi tidak perlu bergabung dengan koalisi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, para pemimpin senior dan murid klan Ziwei saat ini masih terlalu lemah. Jika mereka dibiarkan bertarung melawan pasukan alam mayat, mereka pasti akan menderita banyak korban. Orang-orang dari alam mayat sekarang sedang berpindah-pindah di tanah air timur. Cepat atau lambat mereka akan datang ke kerajaan Yan dan menimbulkan masalah bagi klan Ziwei kita. Saya tidak tahu apakah klan Ziwei kita dapat menolaknya. Kepala Liu merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, kekuatan dunia mayat terlalu kuat, dan kekuatan besar seperti keluarga Zhao, klan penjinak binatang, keluarga Meng, dan keluarga Lu semuanya telah menyatakan kesetiaan mereka kepada dunia mayat dan menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan dunia mayat. Corsworld, kekuatan keseluruhan seperti itu terlalu menakutkan. Jangan khawatir, klan Ziwei kami tidak selemah yang kamu kira. Sebelum Ye Tianfei bisa menjawab, sebuah suara pelan terdengar. Ini senior Suangui. Ye Tianfei melihat keluar ruang pertemuan dan melihat Suangui berjalan keluar bersama Ning Zongqi. Lihat senior Suangui dan senior Ning. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya segera berdiri dan berkata serempak. Senior Suangui, selamat atas kesembuhanmu. Ye Tianfei memandang Suangui dan berkata sedikit terkejut. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, nak. Kamu anak yang baik. Suangui memandang Lu Yugang. Kepala sekolah, senior Suangui adalah binatang penjaga kuno dari klan Ziwei kami. Ini adalah senior Ning, pemimpin aula boneka klan Ziwei kami. Dia mahir dalam seni boneka. Seni boneka senior Ning saat itu sangat kuat. Seluruh Donghuang. Ye Tianfei memperkenalkan Lu Yugang. Mendesis. Lu Yugang tidak bisa menahan nafas setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dia adalah kepala manajer umum Bank Komersial Sifang. Dia berpengetahuan luas dan tentu saja mengetahui beberapa sejarah kejayaan klan Ziwei. Binatang penjaga kuno dari klan Ziwei, seorang tetua yang mahir dalam seni boneka, ini adalah warisan kuno dari klan Ziwei. Saya telah bertemu senior Suangui dan senior Ning. Lu Yugang memberi hormat dengan cepat. Hah! Tiba-tiba, Suangui memandang penyihir tua itu, terlihat sangat terkejut. Suangui senior, identitas mereka istimewa dan tidak boleh dipublikasikan. Ye Tianfei tahu bahwa Suangui mungkin mengetahui identitas penyihir tua dan lainnya, jadi dia segera mengirim pesan. Begitu orang luar mengetahui bahwa ada lebih dari selusin suku geosentris di sini, hal itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Kamu bocah, kamu benar-benar bertemu dengan ras legendaris ini.
Suangui menjawab melalui transmisi suara tanpa bertanya lagi. Kalian anak-anak kecil, jangan khawatir. Saya di sini dan kalian tidak akan takut pada siapapun yang datang. Jika dunia mayat berani datang, biarkan mereka merasakan kekuatan klan Ziwei kita. Suan Gui memandang pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya. Pemimpin Liu dan pejabat tinggi lainnya dari klan Ziwei memang hanyalah orang-orang kecil di hadapannya. Suangui senior, ada total ratusan master alam Dao Yuan di dunia mayat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Ye Tianfei berkata kepada Suangui melalui pesan. Tidak peduli berapa banyak alam Dao Yuan yang kamu datangi, kamu tidak akan takut. Jawab Suangui ringan, tampak percaya diri. Kalau begitu aku akan lega. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei bisa merasakan keyakinan kuat Suangui. Suangui adalah binatang penjaga klan Ziwei, jadi tentu saja dia tidak akan mengolok-olok keamanan klan Ziwei. Jika dia mengatakan ini, dia harus yakin akan hal itu. BTW, Su Fei, kirim seseorang untuk membantu senior Ning mendapatkan sejumlah bahan untuk menyempurnakan boneka istana kehidupan. Suangui tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui sebuah pesan. Senior Ning, bisakah sekarang kamu menyempurnakan boneka dengan kekuatan setingkat istana Ming? Ye Tianfei sangat gembira saat mendengar ini. Ya, tapi bahannya kurang. Senior Ning mengangguk. Buatlah daftar bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk saya. Tuan Lu dari Bank Komersial Sifang ada di sini. Minta dia untuk membantu pembelian. Saya pasti bisa mengumpulkan semuanya. Oke. Ning Zongqi menjentikkan batu giok ke depan Ye Tianfei. Tuan Lu, saya membutuhkan semua bahan yang tercantum dalam slip giok. Ini. Tolong bantu perusahaan dagang Sifang mengumpulkan dan membelinya, lalu mengirimkannya langsung ke sini. Semakin cepat, semakin baik. Yugang. Oke. Lu Yugang mengambil slip giok itu dan menyerahkannya kepada seorang eksekutif senior di sebelahnya, memintanya untuk segera melakukannya. Kepala Sekolah Liu, saya berencana pergi ke kota Tianbai bersama Guru Lu untuk bergabung dengan pasukan koalisi dan menangani dunia mayat bersama-sama. Selama periode ini, klan Ziwei kami akan menutup gerbang gunung dan melarang semua orang masuk atau keluar. Juga, semuanya pejabat senior dan murid yang berlatih di luar, ingat semuanya. Kata Ye Tianfei kepada Kepala Liu. Oke, saya mengerti. Kepala Liu mengangguk. Dan kalian bertiga, tolong bawa semua pasukanmu ke klan Ziwei. Ini adalah masa-masa sulit, keselamatan adalah yang utama. Ye Tianfei memandang pemilik lembah Zidan, keluarga kerajaan-kerajaan Yan, dan penguasa klan Seng Yuan. Orang-orang dari ketiga kekuatan ini terlalu lemah, dan tidak realistis bagi mereka untuk melawan orang-orang dari alam mayat. Senior Suan Gui, keamanan klan Ziwei akan diserahkan padamu. Kata Ye Tianfei kepada Suan Gui. Suan Gui mengangguk. Tuan Lu, ayo pergi ke Tianbai Cheng. Ye Tianfei berkata pada Lu Yugang. Kemudian, Ye Tianfei dan Lu Yugang memimpin pasukan mereka ke pesawat luar angkasa dan terbang ke langit. 2 hari kemudian, Tuan Su, kota Tianbai ada di depan kita. Lu Yugang berkata kepada Ye Tianfei. Saya melihat sebuah kota muncul di depan saya, dan pesawat luar angkasa memasuki kota, yang sangat ramai. Suara serak 1612 Ye Tianfei. Selama waktu ini, kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di Wastelen Timur datang ke kota Tianbai ini. Tidak hanya kota, tetapi juga daerah sekitar kota juga dipenuhi orang dan sangat ramai. Sekilas, ada banyak orang di mana-mana dan penuh dengan orang. Selain itu, orang-orang dari berbagai kekuatan berdatangan dalam arus yang stabil. Tianbai Cheng terletak di dekat markas besar klan Suci Changyan, dan Tianbai Cheng adalah milik klan Suci Changyan, sehingga klan Suci Changyan menetapkan Tianbai Cheng sebagai lokasi markas koalisi kali ini. Pesawat luar angkasa perusahaan perdagangan Sifang terbang ke langit di atas Tianbai Cheng, dan Ye Tianfei serta Lu Yugang melangkah keluar dari pesawat luar angkasa. Itu Lu Yugang, kepala Bank Komersial Sifang. Orang yang berdiri di sampingnya sepertinya adalah Su Fei, kakak laki-laki dari klan Ziwei yang sangat populer akhir-akhir ini. Mereka muncul. Bagaimanapun, Su Fei, kakak laki-laki dari klan Ziwei, sekarang berada di Wastelen Timur dan dikenal hampir semua orang. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Yugang, sebagai kepala bank umum Sifang, bahkan lebih berperan dalam menindas satu partai.
Mari kita cari tempat tinggal di luar kota. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata setelah melihat kota Tianbai sudah penuh sesak dengan orang dan sulit menemukan tempat tinggal. Oke, Lu Yugang mengangguk. Jadi Ye Tianfei dan Lu Yugang mencari di sekitar kota dan menemukan puncak gunung kosong untuk ditinggali. Puncak gunung ini berjarak beberapa mil dari kota Tianbai. Namun, mengingat kecepatan Ye Tianfei dan Lu Yugang, mereka dapat mencapai kota Tianbai dalam sekejap. Lihat, orang-orang dari kerajaan Tianlong kuno datang. Seseorang tiba-tiba meraung. Semua orang melihat ke atas dan melihat pasukan besar di langit yang jauh, membentuk kekuatan besar melalui lautan awan. Pasukan ini terdiri dari lebih dari selusin pesawat luar angkasa. Lambung kapal semuanya diukir menjadi bentuk naga, memancarkan tekanan energi yang luar biasa dan berguling, membuat seluruh dunia bergetar. Terbang di pesawat ruang angkasa depan adalah sebuah bendera besar dengan 4 karakter terukir di atasnya, negara kuno Tianlong. Segera, pesawat luar angkasa dari kerajaan kuno Tianlong tiba di langit di atas kota Tianbai. Seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota tinggi dan seragam pengadilan keluar dari pesawat luar angkasa pertama. Lihat, sebenarnya Perdana Menteri Zuo dari kerajaan Tianlong kuno yang secara pribadi memimpin tim di sini. Dia adalah salah satu ahli terbaik di kerajaan Tianlong kuno. Banyak orang mengenali identitas lelaki tua itu dan berkata dengan terkejut. Haha, Perdana Menteri Zuo, lama tidak bertemu. Silakan masuk dengan cepat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari kota Tianbai dan berkata sambil tersenyum lebar. Itu senior Tan Feng dari klan Suci Changyan. Seseorang mengenali identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Perdana Menteri Zuo, cepatlah masuk ke kota. Tempat peristirahatan telah disiapkan untuk pasukan Anda dari kerajaan Tianlong kuno. Setelah Tan Feng menyapa Perdana Menteri Zuo sebentar, dia memimpin Perdana Menteri Zuo dan pasukan dari Tianlong kuno kerajaan ke dalam kota. Cici. Pada saat ini, suara pedang tajam terdengar di langit yang jauh. Kemudian semua orang melihat cahaya pedang berkedip di seluruh langit, memotong celah ruang gelap di angkasa. Aku melihat sekelompok pendekar pedang yang kuat berdiri di atas pedang raksasa, badan mereka memancarkan cahaya pedang, menembus ruang dan berguling ke arah mereka. Orang-orang dari istana pedang datang. Teriak seseorang. Haha, Senior Simen, jarang sekali kamu memimpin tim secara langsung. Kali ini, istana pedangmu adalah salah satu kekuatan utama untuk menghadapi dunia mayat. Tan Feng dari klan Suci Changyan keluar dari Tianbai kota lagi, dan pasukan besar dia menyambutnya dengan senyuman. Senior Simen, kami telah menyiapkan tempat untuk tinggal para prajurit istana pedang. Ikuti saya dengan cepat. Tan Feng secara pribadi memimpin pasukan dan kuda istana pedang ke kota Tianbai. Kemudian, beberapa kekuatan besar termasuk klan Ji, Tanah Suci Sihuang, Del, juga tiba satu demi satu. Tan Feng secara pribadi keluar untuk menyambut mereka dan membawa mereka ke kota Tianbai untuk menetap. Ternyata orang-orang dari klan Suci Changyan telah lama tiba di kota Tianbai dan telah mengatur tempat bagi kekuatan besar di tanah air timur untuk menetap terlebih dahulu. Tentu saja, hanya kekuatan besar yang mendapat perlakuan seperti itu. Klan Suci Changyan terlalu menipu. Semua kekuatan besar itu punya tempat tinggal, tapi pasukan kita dari perusahaan dagang Sifang baru saja tiba. Mereka mengabaikan kita. Mereka jelas-jelas mengincar perusahaan dagang Sifang kita. Seluruh eksekutif senior Bank Umum Sifang merasa dirugikan. Manajer umum, koalisi ini diprakarsai oleh klan Suci Changyan. Karena mereka memiliki sikap seperti itu, saya rasa perusahaan dagang Sifang kita tidak perlu berpartisipasi. Tahukah Anda, perusahaan dagang Sifang juga merupakan kekuatan besar di Wastelen Timur. Kini karena diperlakukan seperti ini, para pejabat senior tentu tidak yakin. Tuan Su, apa maksudmu? Lu Yugang memandang Ye Tianfei dan bertanya. Klan Suci Changyan seharusnya tidak mengincarmu, perusahaan dagang Sifang, tapi aku. Karena kamu bersamaku, klan Suci Changyan sengaja mengabaikan kami. Sekarang kita sudah di sini, tunggu dan lihat saja. Jawab. Selanjutnya, masih ada kekuatan yang datang silih berganti. Lihat, orang-orang dan kuda dari kuil Leiyin Agung akan datang. Sesaat kemudian, lampu Buddha yang mengepul bermekaran di langit yang jauh, dan sebuah pesawat luar angkasa yang diukir dengan patung Buddha melintasi langit. Tuan, tolong cepat datang.
Tan Feng segera menyapanya dari kota. Kuil Great Lei adalah salah satu kekuatan terkuat di Wastelen Timur, dan di belakangnya terdapat kuil kuno Tianlong, yang memiliki fondasi yang sangat dalam. Tak seorang pun di Donghuang yang berani meremehkan kuil Lei Agung. Seorang biksu tua yang tinggi dan kurus memimpin dan berjalan keluar dari pesawat luar angkasa. Itu Master Zen Tianmi. Seseorang segera mengenali identitas biksu tua itu. Baik Zen Master Tianlei maupun Zen Master Tianxia tidak datang. Ye Tianfei memandang Zen Master Tianmi dari kejauhan dan berpikir sendiri. Tan Feng menyambut Master Zen Tianmi dan rombongannya di kota Tianbai. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Jumlah pasukan yang datang ke kota Tianbai mulai berkurang. Momen tertentu. Semuanya, terima kasih banyak telah menanggapi panggilan kultus suci Changyan kami dan bergabung dengan pasukan koalisi. Seorang lelaki tua kurus berjalan dari langit yang jauh dengan tangan di belakang punggungnya, sampai dia mencapai langit di atas kota Tianbai, dan berkata perlahan. Sejumlah besar master dengan aura menakutkan mengikuti lelaki tua itu dengan tatapan mengancam. Itu Dongfang Bo, pemimpin klan suci Changyan. Tuan Dongfang, Anda akhirnya sampai di sini. Tan Feng bergegas keluar dari kota Tianbai dan datang untuk memberi hormat pada Dongfang Bo. Saya telah bertemu dengan pemimpin Timur. Banyak pejabat tinggi yang maju untuk memberi hormat kepada Timur Bo. Kultus suci Changyan adalah salah satu kekuatan terkuat di hutan belantara timur, dan Dongfang Bo ini bahkan merupakan salah satu orang terkuat di hutan belantara timur. Ada legenda bahwa kekuatan Dongfang Bo telah menyamai leluhur klan monster Donghuang. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengabaikannya. Para pemimpin tertinggi kekuatan besar juga keluar dari kota Tianbai satu demi satu. Semuanya, kalian telah bekerja keras sampai ke Tianbai Cheng. Kata Dongfang Bo keras, sepertinya agak mudah didekati. Saya pikir semua orang harus tahu bahwa selama periode waktu ini, dunia mayat telah menyebabkan kekacauan di Wastelen Timur, dan ini menjadi semakin serius. Ini telah menjadi bencana terbesar kita di Wastelen Timur. Oleh karena itu, semua kekuatan di Wastelen Timur harus bersatu untuk melawan dunia mayat. Dapat dikatakan bahwa kita tidak punya pilihan lain. Dongfang Bo meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Itu benar. Alam mayat adalah momok bagi tanah air timur dan merupakan musuh kita semua di tanah air timur. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Segera bentuk aliansi dan bertarung sampai mati dengan alam mayat. Beri aku kedamaian di tanah air timur. Berjuang sampai akhir yang pahit. Setelah mendengarkan kata-kata Dongfang Bo, orang-orang dari berbagai kekuatan di dalam dan di luar kota meraung satu demi satu, semuanya berapi-api. Memang benar bahwa selama periode waktu di tanah air timur ini, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar tentang alam mayat, dan mereka membentuk koalisi untuk melawan alam mayat, dan itulah yang diharapkan semua orang. Bagus sekali. Sepertinya semua orang setuju untuk membentuk koalisi untuk melawan dunia mayat. Sekarang harap tenang dan dengarkan aku dulu. Suaranya, diberkati oleh kekuatan spiritual, menggelegar di langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setelah mendengar kata-kata Dongfang Bo, semua orang terdiam dan memandangnya. Selama periode ini, kultus suci Changyan kami telah melakukan penyelidikan mendetail terhadap dunia mayat dan secara kasar mengetahui kekuatan mereka secara keseluruhan. Secara umum, kekuatan dunia mayat sangat menakutkan, lebih kuat daripada kekuatan kami manapun di tanah air timur. Mari kita bicara dengan cara ini, setidaknya ada 5 atau 600 master alam Dao Yuan di dunia mayat. Kata Dongfang Bo, mendesis. Semua orang tersentak setelah mendengar kata-kata Dongfang Bo. 5 hingga 600 master alam Dao Yuan, ini terlalu menakutkan. Dan sekarang ada beberapa kekuatan besar di East Wastelen yang berlindung di Corsworld, yang membuat kekuatan keseluruhan Corsworld semakin menakutkan. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua kekuatan di seluruh East Wastelen kita bisa mungkin berperang melawan dunia mayat, jika tidak, siapapun bahkan klan suci Changyan kita tidak dapat berperang melawan dunia mayat sendirian. Inilah sebabnya saya mengeluarkan seruan kepada semua orang untuk datang ke kota Tianbai untuk membentuk koalisi. Suara Dongfang Bo bergema di seluruh dunia. Dunia. Tapi jangan khawatir semuanya, meskipun dunia mayat kuat, kami di Donghuang tidak mudah untuk ditindas. Saya yakin selama semua orang bersatu dan bekerja sebagai satu, kita pasti bisa mengalahkan dunia mayat. Tuan Dongfang,
Karena kita telah membentuk koalisi, kita harus memilih seorang pemimpin untuk menjadi panglima tertinggi koalisi. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari situasi tanpa pemimpin. Di sekujur badannya berkata, orang tua ini adalah Simen dari Istana Pedang. Kalau begitu kamu masih perlu bertanya. Pemimpin koalisi haruslah pemimpin hutan belantara timur. Kultus suci Changyan adalah salah satu kekuatan paling kuat di tanah air timur kita. Proposal untuk membentuk koalisi kali ini dikeluarkan secara pribadi oleh pemimpin timur. Tuan Dongfang, tolong jadilah pemimpin koalisi. Segera setelah senior Simen selesai berbicara, seseorang dari kerumunan di sekitarnya meraung dengan keras. Ya, saya setuju untuk membiarkan pemimpin kultus timur menjadi pemimpin koalisi. Saya juga setuju. Faktanya, semua orang telah melihat bahwa mereka yang menuntut Dongfang Bo menjadi pemimpin koalisi semuanya berafiliasi dengan kultus suci Changyan. Orang-orang dari kekuatan besar tetap diam. Meskipun klan suci Changyan adalah salah satu kekuatan terkuat di tanah air timur, kekuatan besar lainnya tidak terlalu murah hati. Tentu saja, tidak ada yang mau mematuhi perintah klan suci Changyan. Semuanya, saya punya proposal. Setelah kita membentuk koalisi, kita akan memilih 5 orang yang sangat dihormati untuk menjadi pemimpin koalisi. Semua urusan koalisi akan dinegosiasikan oleh 5 pemimpin. Kata kerajaan Tianlong kuno. Saya setuju. Senior Simen dari Istana Pedang mengangguk. Saya juga setuju. Pejabat senior dari kekuatan besar lainnya mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Dalam hal ini, mari kita lakukan apa yang dikatakan Perdana Menteri Zhuo. Dongfang Bo melihat bahwa para pemimpin tertinggi kekuatan besar telah mengutarakan pendapat mereka dan tahu bahwa tidak mungkin dia menjadi pemimpin koalisi sendirian, jadi dia harus melakukannya. Tidak ada pilihan selain mengangguk setuju. Saya pikir kandidat pertama harusnya adalah pemimpin kultus timur. Saya pikir dengan kekuatan kultus suci Changyan kita dan pengaruh kultus timur, semua orang seharusnya tidak keberatan. Tetua Tan Feng dari kultus suci Changyan berkata dengan lantang. Saya setuju. Senior Simen dari Istana Pedang mengangguk. Kemudian para pejabat senior dari kekuatan besar lainnya juga menyatakan persetujuannya. Toh, usulan pembentukan koalisi kali ini dilontarkan oleh Dongfang Bo, dan sudah sepantasnya dia menjabat sebagai salah satu pemimpin. Kandidat kedua, menurut saya, adalah Perdana Menteri Zhuo dari kerajaan Tianlong kuno kita. Perdana Menteri Zhuo datang atas nama keluarga kerajaan Tianlong kuno kita. Seorang pejabat senior kerajaan Tianlong kuno berkata dengan lantang. Setuju. Semua orang setuju. Bagaimanapun, kerajaan Tianlong kuno adalah negara terkuat di hutan belantara timur, dengan warisan yang mendalam dan warisan yang telah lama ada. Kandidat ketiga adalah senior Simen dari Istana Pedang kita. Kata seorang anggota senior Istana Pedang. Semua orang setuju. Bagaimanapun, Istana Pedang juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di tanah air timur, dan semuanya adalah pembudidaya pedang. Jadi tidak ada yang berani meremehkan kultivator pedang. Kandidat keempat harus menjadi pimpinan Bank Umum Sifang kita. Kata seorang eksekutif senior Bank Umum Sifang dengan lantang. Mata semua orang tertuju ke luar kota. Banyak orang telah menyaksikan adegan ketika Ye Tianfei dan Lu Yugang ditinggalkan ketika mereka datang ke Tianbaicheng. Jadi sekarang ketika mereka melihat orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang berbicara, semua orang menunjukkan senyuman yang aneh. Dapat dikatakan bahwa semua orang dari kekuatan besar di Wastelen Timur diperlakukan dengan hangat oleh klan suci Changyan ketika mereka datang ke kota Tianbai, dan hanya orang-orang dari perusahaan dagang Sifang yang ditinggalkan. Ya, kandidat keempat adalah Master Lu. Banyak kekuatan yang berafiliasi dengan perusahaan dagang Sifang setuju. Saya keberatan. Pada saat ini, seorang tetua dari klan suci Changyan tiba-tiba berdiri dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ini, semua orang tercengang. Meskipun klan suci Changyan kuat, perusahaan dagang Sifang juga merupakan kekuatan besar di tanah air timur, tidak lebih buruk dari klan suci Changyan. Sekarang para tetua klan suci Changyan sebenarnya menentangnya secara langsung provokasi. Apa maksudmu? Guru kultus timur bisa menjadi pemimpin. Mengapa perusahaan dagang Sifang kita, Tuan Lu, tidak bisa menjadi pemimpin? Tentu saja perusahaan dagang Sifang Anda dulunya adalah salah satu kekuatan terkuat di tanah air timur kami, tapi sejauh yang saya tahu,
setidaknya 2/5 penguasa alam Daoyuan di perusahaan dagang Sifang Anda telah pergi bersama Feng Wei, dan nanti mereka semua telah bergabung dengan keluarga Zhao. Sekarang keluarga Zhao adalah kekuatan yang berafiliasi dengan dunia mayat. Ini berarti bahwa beberapa penguasa alam Daoyuan di perusahaan perdagangan Sifang Anda sekarang menjadi anggota dunia mayat. Akibatnya, kekuatan perusahaan dagang Sifang Anda secara keseluruhan telah sangat melemah, dan Anda mungkin masih belum menjadi kekuatan utama di tanah air timur kami. Selain itu, kami tidak mempercayai perusahaan dagang Sifang Anda sebagai pemimpin koalisi. Siapa yang tahu tentang perusahaan dagang Sifang Anda dan dunia mayat? Apakah ada kontak? Lagi pula, begitu banyak orang dari perusahaan dagang barat Anda telah bergabung dengan dunia mayat. Kata sesepuh dari klan suci Changyan sambil mencibir. Omong kosong. Apa maksudmu? Apakah kamu menyiratkan bahwa perusahaan dagang Sifang kami ada hubungannya dengan dunia mayat? Dasar pengganggu. Apa hebatnya klan suci Changyanmu sehingga kamu berani memfitnah Sifang kami perusahaan dagang seperti ini? Setelah mendengar perkataan sesepuh itu, para eksekutif senior perusahaan dagang Sifang menjadi geram. Hehe, yang murni akan menjadi murni, dan yang keruh akan menjadi keruh. Aku hanya menyebutkannya dengan santai. Mengapa kamu begitu cemas? Kamu tidak akan membiarkan aku melakukannya dengan benar. Kata sesepuh dari klan suci Changyan dengan dingin. Ini tidak masuk akal, saya tidak tahan lagi. Kepalebang, bertarunglah dengan orang-orang dari klan suci Changyan. Mendengar ini, para eksekutif senior perusahaan dagang Sifang menjadi semakin marah, dan mereka memelototi orang-orang dari klan suci Changyan satu persatu. Bagaimanapun, saya keberatan Lu Yugang menjadi pemimpin koalisi. Tetua klan suci Changyan berbicara lagi. Tak satu pun dari master kuat lainnya yang mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Apakah kamu Su Fei dari klan Ziwei? Pada saat ini, Dong Fangbo tiba-tiba menatap Ye Tianfei dengan niat membunuh. Melihat sikap Dong Fangbo, kebanyakan orang menunjukkan ekspresi penasaran. Hampir semua orang di Wastelen Timur tahu tentang dendam Ye Tianfei dengan klan suci Changyan dan kekuatan besar lainnya. Ya, saya Su Fei dari klan Ziwei. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Dong Fangbo menjadi gelap dan dia bertanya dengan suara dingin. Awalnya saya berencana bergabung dengan koalisi untuk melawan dunia mayat, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Yang disebut koalisi belum terbentuk secara resmi, tapi sudah mulai memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, dan membalas dendam pribadi. Koalisi seperti itu tidak mungkin bersatu, juga mereka mungkin tidak bisa melawan dunia mayat. Terus terang, mereka hanyalah sekelompok orang. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, semua orang tercengang. Apa yang dikatakan orang ini sepertinya masuk akal. Sekarang Tian Baicheng telah mengumpulkan lebih dari separuh kekuatan Dong Huang. Wah, beraninya kamu mengatakan bahwa kami adalah rakyat jelata. Hah, kudengar kamu sombong, dan itu benar. Wah, kami memiliki banyak anggota Changyan klan suci. Orang-orang mati karenamu, dan aku akan melunasi hutang ini denganmu hari ini. Wajah Dong Fangbo menjadi gelap, dia mengambil langkah maju, melepaskan tekanan energi yang mengepul, dan menabrak Ye Tianfei. Dia adalah master sempurna dari alam Daoyuan, salah satu orang terkuat di Wastelen Timur, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sepertinya kultus suci Changyan ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Su Fei. Banyak orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Kami jelas diminta untuk bergabung dengan koalisi, namun kami mulai menyelesaikan masalah pribadi. Tetapi kebanyakan orang memilih untuk tidak melakukan apa-apa, menutup telepon dan menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Gemuruh. Segera, seluruh dunia berguncang hebat. Dong Fangbo, siapa yang kamu takuti? Selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun Tuan Su. Lu Yugang melangkah maju, menghalangi di depan Ye Tianfei, dan berkata dengan suara yang dalam. Lu Yugang, jika kamu pintar, minggirlah. Kamu baru berada di tahap akhir alam Daoyuan, dan kamu belum menjadi lawanku. Gemuruh. Energi spiritual yang menggelinding keluar dari badan Lu Yugang, seolah-olah 100.000 gunung berapi meletus pada saat yang sama, mengalir deras ke depan. Tekanan energi dari kedua sisi bertabrakan dengan hebat. Lu Yugang,
Kamu benar-benar menerobos ke alam Dao Yuan dan mencapai kesempurnaan. Oriental Bo menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Benar. Dongfang Bo, jika kamu ingin mengambil tindakan terhadap Tuan Su, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Lu Yugang meraung dengan tajam. Bertarunglah dengan orang-orang dari kultus suci Changyan. Para eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang dan pasukan mereka berkumpul dan berdiri di samping Lu Yugang dan Ye Tianfei, siap untuk mengambil tindakan. Ayo bertarung. Apakah kami, klan suci Changyan, masih takut padamu perusahaan dagang Sifang? Melihat pemandangan ini, para pejabat senior dan pasukan klan suci Changyan pun tak mau kalah Bo. Tianbaicheng awalnya adalah wilayah klan suci Changyan, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan momentumnya melemah. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Haha, konyol sekali. Kalian klan suci Changyan mengeluarkan seruan agar semua orang datang dan membentuk koalisi untuk menghadapi dunia mayat. Tanpa diduga, kami ada di sini, dan kalian klan suci Changyan akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pribadi Anda. Dari sudut pandang ini, kekuatan atau orang manapun yang pernah memiliki dendam terhadap klan suci Changyan Anda mungkin menjadi sasaran klan suci Changyan Anda. Semuanya, menurut Anda apa yang dilakukan koalisi omong kosong ini? Pergi. Ya, Ye Tianfei tiba-tiba tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di Tianbaicheng kami, kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Senior Tan Feng dari klan suci Changyan melambaikan tangannya, dan sekelompok anak buah klan suci Changyan menyebar ke segala arah, mengelilingi pria dan kuda dari perusahaan dagang Sifang. Ye Tianfei benar-benar marah. Sambil berpikir, lusinan teknik rahasia benang jiwa boneka secara bersamaan menyerang lautan jiwa senior Tan Feng. Wah, beraninya kamu menyerangku. Tan Feng kaget dan marah, lalu mundur selangkah. Ye Tianfei menyerang dengan keras, menggunakan pedang untuk meratakan dunia, menebas cahaya pedang yang tebal, membelah langit dan bumi, dan bergegas menuju Tan Feng dengan sekuat tenaga. Kekuatan Tan Feng berada di tahap tengah Dao Yuan Realm. Meskipun kekuatan tempurnya relatif kuat, pedang yang Ye Tianfei gunakan untuk meratakan dunia sangat kuat dan tidak dapat dilawan olehnya sama sekali. Tan Feng tidak bisa menghindarinya dan mundur dengan putus asa. Beraninya kamu. Dongfang Bo sangat marah dan mengeluarkan tombak perak. Dia terus memperbesarnya dan mengubahnya menjadi tombak raksasa dalam sekejap mata. Tombak perak ini adalah senjata ajaib psikis. Lu Yugang mengeluarkan senjata sihir psikis, mengaktifkannya secara langsung, dan memblokir tombak perak. Jangan mencoba menjadi kejam. Beberapa tetua dari klan suci Changyan mengambil tindakan pada saat yang sama, bergegas maju, dan melancarkan serangan satu demi satu, mengenai Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan beberapa senjata sihir psikis terbang, diaktifkan pada saat yang sama, dan memblokirnya. Tan Feng meraung, lengan kanan dan bahunya terpotong, darah berceceran deras. Untungnya, beberapa tetua dari klan suci Changyan mengambil tindakan pada saat yang sama, menahan Ye Tianfei dan sedikit memperlambat gerakannya, memungkinkan dia lolos dari kematian. Dengan hal sepertimu, kamu ingin menghentikanku pergi. Ye Tianfei melirik Tan Feng, yang berlumuran darah, dan berkata sambil mencibir. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan tidak percaya. Kalahkan Master Ranah Dao Yuan tingkat menengah dalam satu gerakan. Selain itu, beberapa tetua klan suci Changyan memblokirnya pada saat yang sama, melukai pihak lain secara serius. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak junior? Kebanyakan dari mereka ragu apakah mereka salah melihatnya. Wah, beraninya kamu menyakiti seseorang di depan semua orang. Mulai sekarang, aku akan membunuh siapapun dari klan suci Changyan yang berani menyinggung perasaanku. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ye Tianfei mengangkat pedangnya dan berkata dengan tenang. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia bisa berjalan di Wastelen Timur tanpa rasa takut. Semuanya, sebelum kalian berperang melawan orang asing, kalian harus menetap terlebih dahulu di dalam. Jika kalian ingin menghadapi dunia mayat, kalian harus menghadapi para pengkhianat terlebih dahulu. Banyak sekali master dari perusahaan dagang Sifang yang telah bergabung dengan dunia mayat. Saya curiga perusahaan dagang Sifang adalah pengkhianat. Mereka telah lama berlindung di dunia mayat.
Sekarang saya memikirkannya. Ratusan kota, masuklah ke saya, ada niat jahat dalam koalisi kita. Ada juga Su Fei, yang kejam dan pembunuh, dan bergaul dengan perusahaan dagang Xifang, jadi dia mungkin pengkhianat. Ayo kita bertindak bersama dan tangkap mereka. Dari klan suci Changyan berkata dengan keras. Haha, jika kamu tidak mengikuti keinginan kultus suci Changyan, kamu adalah pengkhianat. Sungguh konyol. Seorang eksekutif senior perusahaan dagang Xifang tertawa dengan marah. Tidak peduli apakah perusahaan dagang Xifangmu pengkhianat atau bukan, selalu ada kecurigaan. Aku lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Kata sesepuh dari klan suci Changyan dengan suara yang dalam. Itu benar, aku lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Terutama anak ini Su Fei. Pejabat senior lainnya dari kultus suci Changyan juga berkata satu demi satu. Ye Tianfei menyakiti orang di depan umum, yang membuat pejabat senior klan suci Changyan merasa malu. Ini adalah wilayah klan suci Changyan, namun mereka diintimidasi oleh anak junior. Saat mereka berbicara, para pria dan kuda dari kultus suci Changyan mendekati Ye Tianfei dan para pria dan kuda dari perusahaan perdagangan Xifang. Baiklah, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Ye Tianfei mencibir. Belum lama ini, Ye Tianfei dan Lu Yugang bekerja sama untuk mengalahkan 7 atau 80 Master Alam Dao Yuan di dunia mayat. Mereka menghadapi pasukan kultus suci Changyan tanpa tekanan apapun. Namun karena masalah ini tidak menyebar ke masyarakat perusahaan dagang Xifang, juga tidak menyebar ke dunia mayat, tidak menyebar di Wastelen Timur dan tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat ini, kekuatan kuat lainnya tidak bergerak, tetapi berdiri di samping untuk menonton pertunjukan. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa klan suci Changyan sedang membalas dendam secara pribadi, terutama terhadap Su Fei dari klan Ziwei. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang mau melangkah maju dan membantu. Bagaimanapun, gelar Su Fei, kakak laki-laki dari klan Ziwei, sekarang memiliki bobot tertentu di Donghuang. Terutama saat leluhur klan monster hutan belantara timur secara pribadi keluar ke markas besar klan Ziwei untuk membantu Su Fei membunuh musuh, hal itu telah mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Semua orang tahu ada seseorang di belakang Su Fei. Ditambah dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Su Fei, membuat orang-orang kuat ini semakin takut. Amitabha, guru kultus timur, saya yakin perusahaan dagang Xifang dan Tuan Su tidak akan menjadi pengkhianat dan tidak akan mencari perlindungan di dunia mayat. Pada saat ini, seorang biksu tua yang tinggi dan kurus muncul dari kerumunan dan berkata dengan keras. Master Zhen Tianmi dari kuil Daleyin. Terima kasih Guru Zhen Tianmi karena telah angkat bicara. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Muda Su, sama-sama. Kuil Daleyin kami dan klan Ziwei adalah sekutu. Saat berbicara, Master Zhen Tianmi melintas dan datang ke sisi Ye Tianfei. Sekelompok biksu dari kuil Leyin Agung juga datang ke sisi Ye Tianfei, semuanya bersinar dengan cahaya Buddha yang terang. Sikapnya sangat jelas, dia berada di pihak Ye Tianfei dan perusahaan dagang Xifang. Para pria dan kuda dari kultus suci Changyan terlihat sangat jelek saat melihat pemandangan ini. Kuil Great Leyin adalah salah satu kekuatan paling misterius di Wastelen Timur, dan ada juga kuil Tianlong di belakangnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kuil Great Leyin dan kuil Tianlong. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak banyak kekuatan di Wastelen Timur yang ingin memprovokasi kuil Great Leyin dan kuil Tianlong. Apakah kamu klan suci Changyan masih bertarung? Jika tidak, kami akan pergi. Ye Tianfei perlahan mengamati orang-orang dari klan suci Changyan dan bertanya dengan keras. Dongfang Bo dan pejabat senior kultus suci Changyan semuanya memiliki wajah pucat. Sekarang kuil Daleyin jelas berada di pihak Ye Tianfei. Perusahaan dagang Xifang dan kuil Leyin Agung secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka mungkin tidak mampu mengalahkan klan suci Changyan. Dan bahkan jika Anda bisa menang, Anda harus membayar mahal. Semuanya, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Tiba-tiba, Senior Simen dari Istana Pedang berdiri dan berbicara dengan keras. Mata semua orang tertuju padanya. Sekarang musuh kita bersama adalah dunia mayat, dan itu tidak cocok untuk pertarungan internal. Kedua belah pihak harus tenang, mengesampingkan dendam mereka untuk sementara,
membentuk koalisi, dan mendiskusikan rencana untuk menghadapi dunia mayat. Master Kultus Timur, Lu Xingzu, bagaimana menurutmu? Kata senior Simen. Dong Fangbo tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu akan agak sulit berurusan dengan Ye Tianfei dan perusahaan dagang Sifang sekarang. Saya baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa koalisi seperti itu tidak layak untuk diikuti. Lu Yugang berkata dengan dingin. Ya, dengan klan suci Changyan di sini, kita tidak akan pernah bergabung dengan koalisi. Ayo pergi. Kata Ye Tianfei ringan, berbalik dan pergi. Ayo pergi. Lu Yugang mengeluarkan pesawat luar angkasa, melambaikan tangannya, dan bersama Ye Tianfei dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang, memasuki pesawat luar angkasa dan pergi dalam sekejap. Semua orang menyaksikan pesawat luar angkasa perusahaan perdagangan Sifang pergi dengan perasaan campur aduk. Awalnya, semua orang datang ke sini dengan tujuan mengumpulkan kekuatan dari berbagai kekuatan di Wastelen Timur untuk menghadapi dunia mayat bersama-sama. Tanpa diduga, ini terjadi sebelum koalisi resmi terbentuk. Perusahaan dagang Sifang adalah kekuatan besar di Wastelen Timur, dan kepergiannya pasti akan mengurangi kekuatan pasukan koalisi. Ini semua kesalahan orang-orang dari kultus suci Changyan. Semua orang memandang orang-orang dari kultus suci Changyan dan berpikir sendiri, sedikit mengeluh. Pejabat senior klan suci Changyan secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan semua orang, dan wajah mereka sangat muram. Klan suci Changyan awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan Ye Tianfei, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Baiklah semuanya, mari kita lanjutkan membahas pembentukan koalisi. Dong Fangbo berbalik dan berkata kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Oke, mari kita lanjutkan membahas pembentukan koalisi. Para pemimpin tertinggi pasukan lainnya mengangguk. Kali ini, di pesawat luar angkasa, itu tidak masuk akal. Orang dari klan suci Changyan terlalu penindas, dan mereka meremehkan perusahaan dagang Sifang kita. Menurutku, lebih baik melawan mereka secara langsung. Master alam Daoyuan di dunia mayat. Tidak perlu takut dengan kultus suci Changyan mereka. Para eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang masih marah dan mengertakkan gigi. Jangan khawatir, semuanya, cepat atau lambat kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Namun, sekarang dunia mayat adalah musuh kita di seluruh hutan belantara timur. Dalam situasi ini, jangan bertarung dengan klan suci Changyan untuk saat ini. Jika tidak, itu akan melemahkan kemampuan menghadapi dunia mayat. Kekuatan dunia secara keseluruhan. Kata Ye Tianfei dengan keras. Tuan Su benar. Jika aku tidak memikirkan hal ini sekarang, aku tidak akan menyerah begitu saja. Lu Yugang mengangguk. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang eksekutif senior bertanya pada Ye Tianfei. Selanjutnya, kita sendiri yang akan membentuk pasukan untuk melawan dunia mayat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, Tuan Su, apapun yang ingin Anda lakukan, perusahaan dagang Sifang kami akan mengikutinya. Saya tidak tahu bagaimana sikap klan iblis sekarang. Jika kita bisa bersekutu dengan klan iblis, situasinya akan jauh lebih baik. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ya, jika kita bisa membentuk aliansi dengan klan iblis, kekuatan kita akan meningkat pesat. Tahukah Anda, bahkan Istana Tianshan sangat takut dengan klan monster Wastelen Timur. Selain klan iblis, aku juga bisa memanggil banyak kekuatan. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku telah menaklukkan semua kekuatan itu. Sekarang mari kita panggil semuanya sekaligus. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Tuan Su, kekuatan apa lagi yang bisa Anda panggil? Lu Yugang sedikit penasaran. Tuan Lu akan mengetahuinya nanti. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan selusin batu giok dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menulis banyak pesan pada mereka. Tuan Lu, sekarang kirim seseorang untuk membantu saya mengirimkan slip giok ini ke pasukan dan keluarga yang saya tunjuk. Oke, Senior Mo, urus masalah ini. Lu Yugang mengangguk dan berkata kepada seorang senior bernama Mo dari perusahaan perdagangan Sifang. Oke, saya akan segera melakukannya. Elder Mo berdiri, mengambil selusin batu giok, dan meninggalkan pesawat luar angkasa. Tuan Lu,
Tolong kirim sekelompok mata-mata lain untuk menyelidiki berbagai situasi orang-orang di dunia mayat. Kata Ye Tianfei kepada Lu Yugang. Oke. Lu Yugang mengangguk dan segera mengeluarkan perintah untuk mengirim sekelompok mata-mata untuk mencari tahu tentang dunia mayat. Dia sekarang sangat yakin dengan Ye Tianfei. Pada dasarnya, dia melakukan apapun yang Ye Tianfei katakan. Tuan Su, kemana kita akan pergi sekarang? Lu Yugang bertanya. Pergi ke kantor pusat Bank Umum Sifang dulu. Saya berencana mengatur sejumlah formasi untuk melindungi keamanan kantor pusat Anda. Tuan Lu, tolong segera kirim seseorang untuk membeli sejumlah bahan formasi dan berikan kepada saya. Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Kerahkan sejumlah formasi. Lu Yugang tercengang. Ya, jangan khawatir, Tuan Lu, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ye Tianfei mengangguk. Segera setelah itu, dia kembali ke kantor pusat perusahaan dagang Sifang. Perusahaan perdagangan Sifang pada awalnya merupakan kekuatan yang berorientasi bisnis, dan sangat nyaman untuk membeli berbagai bahan. Segera, sejumlah besar bahan formasi dituangkan ke tangan Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei mulai mengatur formasi di dalam dan di luar kantor pusat Bank Umum Sifang. Dengan peningkatan kekuatannya, level formasi Ye Tianfei saat ini juga telah meningkat pesat. Suatu hari kemudian, Ye Tianfei telah mengatur beberapa formasi besar. Tuan Su, seberapa kuat formasi ini? Lu Yugang mengikuti Ye Tianfei, membantu dari waktu ke waktu atas permintaan Ye Tianfei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil melihat formasi itu terbentuk. Sulit bagi Master Alam Dao Yuan untuk menyerang formasi besar yang telah saya siapkan. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sangat kuat. Lu Yugang terkejut saat mendengar ini dan tidak dapat mempercayainya. Tuan Lu, Anda bisa mencobanya. Oke. Lu Yugang segera mengambil tindakan dan menyerang salah satu formasi besar. Energi dahsyat membombardir formasi, menyebabkan formasi sedikit bergetar. Namun, selain bergetar, formasi tersebut tidak mengalami kerusakan apapun akibat serangannya. Tentu saja, Lu Yugang menyerang formasi itu untuk beberapa saat tetapi gagal menghancurkannya. Anda harus tahu bahwa dia memiliki kekuatan sempurna di alam Dao Yuan, dan hampir merupakan kelompok terkuat di antara para penguasa alam Dao Yuan. Bahkan dia tidak dapat menghancurkan formasi ini, dan akan lebih sulit lagi bagi Master Alam Dao Yuan biasa untuk memecahkannya. Terlebih lagi, ini bukan satu-satunya formasi besar yang diatur oleh Ye Tianfei. Tuan Su, formasi yang Anda bentuk bahkan lebih kuat daripada formasi pelindung Bank Umum Sifang kami. Dengan formasi ini, kemampuan pertahanan kantor pusat Bank Umum Sifang kami telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, Tuan Lu, formasi pelindung perusahaan dagang Sifang Anda pada awalnya sangat kuat, tetapi karena rusak, lebih dari separuh kekuatan formasi telah hilang. Saya akan mulai memperbaiki formasi pelindung ini sekarang, dan Anda akan melakukannya mengetahuinya ketika saatnya tiba. Sungguh menakjubkan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memperbaiki formasi pelindung di kantor pusat Bank Umum Sifang. Karena berbagai material formasi yang dibeli oleh Sifang Trading Bank mencukupi, kemajuannya sangat cepat hanya dalam 2 hari, formasi pelindung telah diperbaiki. Formasinya selesai. Ye Tianfei berdiri di inti formasi, menghentakkan kakinya dan meraung pelan. Gemuruh. Formasi besar menjulang ke langit, seperti payung raksasa, menutupi seluruh markas besar perusahaan dagang Sifang. Manajer umum, apakah ini benar-benar formasi pelindung kantor pusat kita? Itu terlalu kuat. Para eksekutif senior Bank Umum Sifang bergegas keluar satu persatu, melihat formasi yang baru diperbaiki di depan mereka dengan mata terkejut, dan berseru bangun. Para Master Alam Dao Yuan ini secara alami dapat merasakan kekuatan mengerikan dari formasi ini. Haha. Tuan Su, Anda benar. Sampai saat ini, saya tidak tahu seberapa kuat formasi pelindung di markas kita. Selanjutnya, mari kita siapkan formasi darat lainnya di sini. Dengan sekejap bentuk, dia menyelam ke dalam tanah, mengeluarkan pelat rumput zhang dan cambuk penggerak naga, dan mulai mengusir kekuatan tanah, mengatur berbagai formasi tanah dan area berbahaya. Hari lain berlalu. Akhirnya, Ye Tianfei mengatur sejumlah formasi tanah. Akibatnya,
Formasi dan formasi dasar tersebar di mana-mana di dalam dan di luar kantor pusat Bank Umum Sifang, dan pertahanannya sangat ketat. Belum lagi Master Dao Yuan Realm, bahkan jika sekelompok Master Dao Yuan Realm datang, akan sulit untuk menyerang. Level formasiku saat ini memang meningkat pesat. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Tuan Lu, ayo kembali ke markas klan Ziwei sekarang. Kata Ye Tianfei kepada Lu Yugang. Alasan mengapa Ye Tianfei datang ke kantor pusat Bank Umum Sifang untuk mengatur formasi ini adalah agar Lu Yugang tidak perlu khawatir. Oke, aku akan segera mengatur sekelompok elit untuk pergi ke klan Ziwei bersamamu. Lu Yugang mengangguk. Setengah hari kemudian, Ye Tianfei dan Lu Yugang membawa pasukan dari perusahaan perdagangan Sifang ke pesawat luar angkasa dan menuju klan Ziwei di negara bagian Yan. Pada saat yang sama, di Wastelen Timur, banyak pasukan menerima slip batu giok. King Yang Guan. King Feng Guan adalah kekuatan yang sangat rendah di Wastelen Timur, hampir tidak peduli dengan dunia, dan tidak banyak orang yang menyadarinya. Namun, hanya sedikit barang antik tua di Baren Timur yang mengetahui bahwa meskipun kekuatan ini tidak terlalu penting, kekuatan sebenarnya dari Baren Timur sangat mengagumkan. Siapa yang mengirim slip giok ini? Di sebuah kuil Tao di kuil King Feng, seorang pendeta Tao tua sedang duduk bersila dan bermeditasi. Tiba-tiba, seorang pendeta muda Tao bergegas masuk dengan membawa slip giok. Setelah membaca isi slip giok, pendeta Tao tua itu langsung berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya kepada pendeta Tao kecil itu. Pendeta Tao kecil itu terkejut, mundur berulang kali, dan tidak bisa berkata-kata. Sebab, dalam kesannya, dia belum pernah melihat mood pendeta Tao tua ini begitu berfluktuasi. Jangan takut. Katakan pelan-pelan siapa yang mengirimkan slip giok ini. Pendeta Tao tua itu bertanya dengan lembut. Itu dikirim oleh seorang tetua dari perusahaan perdagangan Sifang. Itu dikirim atas nama kakak senior Su Fei dari klan Ziwei. Pendeta Tao kecil itu menenangkan diri dan berbisik. Kirimkan perintah dan beritahu semua orang untuk segera berkumpul di Aula King Xin. Kita akan pergi ke klan Ziwei di negara bagian Yan. Pendeta Tao tua itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, di sebuah desa kecil terpencil di Wastelen Timur, seorang lelaki tua memegang slip giok di tangannya dan berdiri di bawah pohon besar di kepala desa, berpikir lama. Tanpa diduga, masih ada orang di Wastelen Timur yang mengingat keluarga Lin kita. Itu saja, ayo pergi dan lihat. Segera setelah itu, lelaki tua itu memimpin sekelompok penduduk desa ke dalam pesawat luar angkasa, terbang ke langit, dan menuju klan Ziwei. Di kota tertentu, di gang sempit, di toko kelontong. Seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua sedang melihat sebuah batu giok di atas meja di depannya. Kami telah menghilang di tanah air timur selama ratusan tahun, namun masih ada orang yang mengetahui tentang kami dan telah menguasai rahasia inti kami. Apa latar belakang Su Fei, kakak senior dari klan Ziwei? Bergumam pada dirinya sendiri jalan. Ayo kita lihat. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri dan mengambil keputusan. Di Wastelen Timur, satu demi satu pasukan menerima slip giok yang dikirim oleh Ye Tianfei, dan kemudian bergegas ke klan Ziwei dengan pasukan mereka. Klan Ziwei dari negara bagian Yan berada di aula pertemuan. Ye Tianfei, Lu Yugang, Master Liu dan pejabat senior lainnya dari klan Ziwei, serta eksekutif senior inti Bank Komersial Sifang, semuanya ada di sana. Saya baru saja menerima berita bahwa tentara aliansi Wastelen Timur telah diumumkan di Tianbaicheng. Seorang mata-mata dari perusahaan perdagangan Sifang yang bertanggung jawab untuk menanyakan berita tersebut berjalan ke aula dan melapor ke Lu Yugang. Juga, dalam beberapa hari terakhir, beberapa pasukan Wastelen Timur telah dimusnahkan oleh alam mayat, dan semua mayat telah dikumpulkan oleh alam mayat. Dikatakan bahwa alam mayat telah memusatkan kekuatannya dan bersiap untuk menghadapinya. Dengan pasukan koalisi Wastelen Timur. Mata-mata itu melanjutkan. Dunia mayat maju selangkah demi selangkah. Tampaknya ia tidak akan menyerah sampai ia menaklukkan seluruh tanah air timur. Kepala sekolah Liu menghela nafas. Ambisi dunia mayat memang besar. Tuan Su, jika kita ingin mengatur pasukan, kita harus melakukannya secepat mungkin. Ye Tianfei telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin mengorganisir pasukan besar. Ya, semakin cepat semakin baik. Tuan Su,
Kekuatan apa yang ingin Anda panggil? Sekarang, kecuali perusahaan dagang Sifang dan klan monster, beberapa kekuatan besar lainnya di hutan belantara timur telah membelot ke alam mayat, dan beberapa telah bergabung dengan aliansi hutan belantara timur. Su Fei, keluarlah. Kami telah mengumpulkan sekelompok orang, mengatakan mereka ada di sini untuk mencarimu. Pada saat ini, seorang diakon dari klan Ziwei bergegas masuk dan berkata kepada Ye Tianfei. Biarkan mereka masuk. Kekuatan jiwa Ye Tianfei terasa di luar markas klan Ziwei. Oke. Diakon itu keluar. Setelah beberapa saat, Diaken datang bersama selusin orang. Lebih dari selusin dari mereka adalah pendeta Tao. Pemimpinnya adalah seorang pendeta Tao tua, yang auranya sedalam laut, sehingga mustahil untuk mengetahui kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi Tuan Su. Begitu pendeta Tao tua itu masuk ke aula, matanya tertuju pada Ye Tianfei. Benar. Tuan Kuguan, silakan duduk dengan cepat. Ye Tianfei memerintahkan seseorang untuk membawakan kursi. Tuan Su, apa yang Anda katakan? Kuguanzu memandang Ye Tianfei dan ragu-ragu untuk berbicara. Tuan Kuguan, ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan dari kuil King Feng di slip giok ini. Ye Tianfei menjentikkan jarinya, dan slip giok terbang keluar dan mendarat di depan Master Kuguan. Kuguanzu mengambil slip giok dan segera merasakan kekuatan jiwa. Kemudian dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi, dan badannya sedikit gemetar. Tuan Muda Su adalah kebaikan yang luar biasa, dan kami di King Feng Guan tidak akan pernah melupakannya. Tuan Kuguan berdiri, memberi hormat pada Ye Tianfei, dan berkata dengan penuh terima kasih. Haha, Tuan Kuguan terlalu sopan. Ini hanya sedikit usaha. Ye Tianfei segera membalas hormatnya. Apa? Para pendeta Tao ini ternyata adalah pendeta Tao dari kuil King Feng yang legendaris. Lu Yugang dan para eksekutif senior perusahaan dagang Sifang terkejut ketika mendengar ini. Perusahaan dagang Sifang adalah kekuatan utama di Wastelen Timur, jadi mereka mengetahui sesuatu tentang King Feng Guan. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius yang pernah mengguncang hutan belantara timur di zaman kuno. Belakangan, entah kenapa, gerbang gunung itu tiba-tiba ditutup dan tidak ada lagi kontak dengan dunia luar. Lambat laun, kekuatan dahsyat ini memudar dari tanah air timur dan bahkan mulai dilupakan. Hanya di antara beberapa kekuatan besar, terdapat beberapa catatan tentang King Feng Guan. Tanpa diduga, pendeta Tao dari kuil King Feng benar-benar datang ke markas besar klan Ziwei. Tuan Su, Anda menyebutkan dalam surat Anda bahwa Anda ingin membentuk pasukan untuk melawan dunia mayat. Kami, King Feng Guan, memutuskan untuk bergabung. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Tuan Kuguan. Tuan Muda Su, Anda tidak perlu bersikap sopan. Mulai sekarang, jika Tuan Su membutuhkan bantuan dari King Feng Guan kami, tanyakan saja. Hebat, dengan tambahan King Feng Guan, kekuatan pasukan kita telah meningkat pesat. Lu Yugang dan para eksekutif senior Sifang Trading Bank semuanya sangat bersemangat. Su Fei, sekelompok orang lain keluar, juga mencarimu. Tiba-tiba, Diaken masuk lagi dan berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah, biarkan mereka masuk. Ye Tianfei mengangguk. Setelah beberapa saat, Diaken memimpin selusin orang ke aula. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan penampilan yang sangat biasa. Su Fei. Begitu dia masuk ke aula, lelaki tua itu menatap Ye Tianfei dengan tatapan mempesona. Itu benar. Hall Mastermu, silakan duduk dengan cepat. Ye Tianfei telah memerintahkan orang untuk membawa selusin kursi dan berdiri dan berkata. Bagaimana kamu tahu aku adalah Hall Mastermu? Hall Mastermu dulunya sangat kuat di Wastelen Timur, jadi saya tidak terkejut jika saya mengetahuinya. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Mungkinkah orang ini memiliki latar belakang yang bagus? Melihat pemandangan ini, Lu Yugang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Kuguanzu terkejut saat mendengar kata Hall Mastermu, menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Oke, saya tidak akan membicarakan omong kosong yang tidak perlu. Apa yang Anda katakan di slip giok? Master balaimu menatap Ye Tianfei dan bertanya langsung. Memanggil. Ye Tianfei sudah bersiap. Dengan jentikan jarinya, secarik batu giok jatuh di depan Master Aula Kayu. Tuanmu, semua yang ingin kamu ketahui ada di dalam.
Kekuatan jiwa Hall Mastermu segera dirasakan. Mendesis. Hall Mastermu langsung menunjukkan ekspresi ekstasi. Tuan Muda Su, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan terbesar kami. Tuan Muda Su, jika Anda memiliki perintah, katakan saja kepada saya. Tuan Mu berdiri. Dia berdiri, membungkuk dengan hormat kepada Ye Tianfei, dan berkata, itu memang mereka. Lord Kuguan tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar kata kematehan. Haha, Hall Mastermu serius. Saya berencana membentuk pasukan. Saya ingin tahu apakah Hall Mastermu tertarik untuk bergabung. Oke, ayo bergabung dengan pembunuh darat. Hall Mastermu mengangguk tanpa berpikir sama sekali. Pembunihan bawah tanah, pembunihan bawah tanah. Lu Xingsu, saya tahu asal-usul orang-orang ini. 400 tahun yang lalu, kami di Wastelen Timur memiliki organisasi pembunuh yang membuat orang iri, yang disebut pembunihan bawah tanah. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Saya tidak menyangka organisasi pembunuh ini masih ada. Tiba-tiba, seorang eksekutif senior bank komersial Sifang menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata kepada Lu Yugang. Bunuh di tanah. Lu Yugang terkejut, dan akhirnya teringat organisasi pembunuh yang kuat ini lebih dari 400 tahun yang lalu. Su Fei, ada sekelompok orang lain di luar, juga mencarimu. Diakon tadi bergegas masuk lagi dan berkata kepada Ye Tianfei. Mungkinkah kekuatan luar biasa lainnya akan datang? Lu Yugang dan yang lainnya terkejut dan gembira. Tuan Lu, beritahu saya, bagaimana Tuan Su memanggil kekuatan yang kuat ini? Seorang eksekutif senior bank komersial Sifang mau tidak mau mengirimkan pesan kepada Lu Yugang dan bertanya. Saya juga tidak tahu. Tuan Su sangat ahli sehingga saya bahkan tidak bisa menebaknya. Lu Yugang hanya bisa menghela nafas. Ya, Tuan. Su memang sangat terampil sehingga orang harus mematuhinya. Setelah beberapa saat, selusin orang lagi masuk ke aula. Ada lebih dari selusin pria berbadan tegap dan kekar dengan tangan di atas lutut, dengan energi yang menakutkan dan darah mengalir di badan mereka. Begitu mereka masuk, semua orang di aula merasakan tekanan yang datang. Kepala klan kuno, silakan duduk dengan cepat. Ye Tianfei berdiri dan berkata kepada orang tua yang kuat di depan. Apakah kamu Su Fei, kakak senior dari klan Ziwei? Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Apakah yang kamu katakan di slip giok itu benar atau salah? Jika kamu berbohong kepada kami, konsekuensinya akan sangat serius. Orang tua gagah itu menatap Ye Tianfei, katanya tanpa basa-basi. Haha, klan kuno Anda benar-benar terbiasa berbicara dengan cepat. Baiklah, saya tidak akan berbicara omong kosong. Silakan lihat pemimpin klan kuno. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengirimkan slip giok ke pemimpin klan kuno. Kebaikan dan kebajikan Guru Su yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh klan kuno kita. Setelah membaca isi slip giok, pemimpin klan kuno berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Tianfei. Selusin anggota suku kuno lainnya juga berdiri pada saat yang sama dan memberi hormat kepada Ye Tianfei bersama-sama. Ini adalah gaya suku kuno, dengan sikap lugas, keluhan yang jelas dan tidak ada ambiguitas. Kemudian, sang patriark kuno juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan tentara yang dibentuk oleh Ye Tianfei. Kepala klan kuno, mungkinkah Anda adalah klan kuno dari zaman kuno di hutan belantara timur yang dikatakan mengandung darah kera iblis kuno? Tiba-tiba, Ku Guanzu bertanya. Tidak buruk. Sang patriark kuno mengangguk. Mendesis. Terdengar suara terengah-engah yang mengejutkan di aula. Kekuatan dahsyat lainnya yang pernah mengguncang hutan belantara timur. Selanjutnya, sekelompok orang terus berdatangan ke markas klan Ziwei, semuanya mencari Ye Tianfei. Dan mereka semua dulunya adalah kekuatan terkenal dan kuat di Wastelen Timur. Mereka mengasingkan diri karena suatu alasan, dan sekarang mereka semua ditemukan oleh Ye Tianfei. Total ada 12 kekuatan. Tuan Lu, sekarang apa pendapatmu tentang kekuatan pasukan yang telah kita bentuk ini? Ye Tianfei memandang Lu Yugang dan bertanya sambil tersenyum. Haha, Tuan Su, saya sepenuhnya yakin. Pasukan yang kita bentuk sekarang sudah sangat kuat. Lu Yugang menjawab sambil tertawa. BTW, Tuan Su, pasukan kita pasti punya nama. Menurut Anda apa namanya? Ku Guanzu tiba-tiba bertanya pada Ye Tianfei.
Sebut saja tentara Tianxuan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan santai. Setelah kita punya nama, kita harus memilih pemimpin. Kalau tidak, jika terjadi perang, tanpa instruksi terpadu, kekacauan akan mudah terjadi. Sudah jelas bahwa pemimpin pasukan Tianxuan ini pasti Tuan Su. Apakah Anda punya pendapat? Saya tidak keberatan. Ku Guanzu segera mengangguk. Dia sendiri datang ke sini untuk Ye Tianfei, dan tentu saja dia mendukung Ye Tianfei. Yang lain mengangguk setuju. Yah, karena semua orang sangat mencintai satu sama lain, aku akan menjadi pemimpin pasukan ini. Namun, berbagai urusan tentara masih perlu didiskusikan dan diputuskan oleh semua orang. Ye Tianfei tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, jadi dia mengangguk dan berkata, Xing Zulu, tolong terus kirim orang untuk menanyakan tentang situasi alam mayat dan tentara aliansi Tanah Air Timur. Kami akan menahan pasukan kami untuk saat ini, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan tindakan alam mayat dan alam timur. Tentara aliansi Wastelen. Juga, segera kirim orang untuk membeli berbagai ramuan. Semakin banyak semakin baik, semakin cepat semakin baik. Ye Tianfei berpikir sejenak dan kemudian berkata, Oke. Lu Yugang mengangguk. Dia sekarang sangat yakin pada Ye Tianfei. Awalnya, dia adalah kepala perusahaan perdagangan Sifang dan tokoh besar di pihak penindas di Wastelen Timur, tapi sekarang di depan Ye Tianfei, dia sepenuhnya mematuhi kata-kata Ye Tianfei. Lewati perintahnya, dan biarkan semua orang memasukkan senjata ajaib luar angkasaku secara berkelompok untuk berlatih. Aku akan membantu semua orang membuat terobosan. Semuanya, termasuk Master Alam Dao Yuan. Kali berikutnya, Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan mulai menyempurnakan ramuan. Lu Yugang adalah orang yang mengorganisir pasukan Tianxuan dan memasuki Menara Pantom secara berkelompok untuk berlatih. Di dalam Menara Pantom, setahun kemudian, dengan bantuan Ye Tianfei, sejumlah besar master berhasil menerobos. Ada banyak orang yang telah menerobos alam Dao Yuan dan mencapai kesempurnaan. Beberapa master di antara mereka, termasuk Master Kuguan, Master Mu, kepala klan kuno, Del. Di bawah bimbingan Ye Tianfei, mencoba menyerang alam Hunyuan. Di atas alam Dao Yuan adalah alam Hunyuan. Namun, sangat sulit untuk menerobos dari alam Dao Yuan ke alam Hunyuan. Bagi sebagian besar penguasa alam Dao Yuan, ini adalah jurang yang alami. Sulit untuk menerobos ke alam Hunyuan dengan meminum jamu. Sejumlah undang-undang tertentu harus dipahami sebelum terobosan berhasil dapat dilakukan. Alam Master Kuguan, Master Mu, dan Patriark kuno telah terjebak pada kesempurnaan alam Dao Yuan, dan mereka tidak dapat menerobos setelah berlatih dalam waktu yang lama. Kali ini Ye Tianfei menjelaskan kepada mereka secara detail beberapa hukum langit dan bumi di benua Hongmeng, yang membuat mereka tercerahkan dan mulai menyerang alam Hunyuan. Tuan Su, jika Tuan Kuguan dan yang lainnya benar-benar dapat menerobos ke alam Hunyuan, maka pasukan Tianxuan kita akan lebih kuat dari seekor harimau. Ya, Tuan Lu, Anda baru saja menerobos ke alam Dao Yuan belum lama ini. Ketika Anda telah mengumpulkan cukup banyak di masa depan, jika Anda ingin menerobos ke alam Hunyuan, Anda dapat datang kepada saya dan belajar bersama. Dikatakan, Oke, Tuan Su, jangan bicara tentang penelitian, datang saja kepada Anda untuk meminta nasihat. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dengan Anda? Kata Lu Yugang sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Dong Huang, markas besar keluarga Zhao. Markas besar keluarga Zhao saat ini telah menjadi benteng utama dunia mayat di Tanah Air Timur. Di aula yang penuh dengan mayat, sekelompok master dari dunia mayat sedang duduk bersila di tanah, masing-masing mengenakan jubah hitam. Selain itu, ada sekelompok pemimpin tingkat tinggi dari kekuatan besar di hutan belantara timur, termasuk keluarga Zhao, klan penjinak binatang, keluarga Gan, keluarga Meng, Del. Di tengah aula, seorang pemuda berkulit hitam agak pucat sedang duduk di posisi tinggi dengan ekspresi cuek. Melapor kepada Pangeran Kelima, sekelompok kekuatan di Wastelen Timur telah membentuk aliansi di kota Tianbai. Kekuatan keseluruhannya tidak lemah. Seorang pria berjubah hitam berdiri di depan Pangeran Kelima dan berkata, Hah, jadi bagaimana jika kita membentuk koalisi? Pasukan kita dari dunia mayat akan pergi dan menghancurkan mereka. Kata Pangeran Kelima dengan suara dingin. Pangeran Kelima,
Lebih dari 80 alam Daoyuan yang kami kirim untuk menangani perusahaan dagang Sifang semuanya terbunuh, dan tidak satu pun dari mereka kembali. Saya mengirim orang untuk mencari tahu beritanya. Para penguasa alam Daoyuan dari perusahaan dagang Sifang kami dibunuh oleh pria bernama Su Fei. Bocah itu dan Lu Yugang, kepala eksekutif perusahaan dagang Sifang, bersama-sama membunuhnya. Kata pria berjubah hitam itu lagi. Oh, ada pemuda seperti itu di Wastelen Timur. Kamu bisa mengirim seseorang untuk merekrutnya dan membiarkan dia mengabdi pada dunia mayat kita. Pangeran kelima sedikit terkejut dan berkata, kami telah mengirim orang untuk merekrut orang agar menyerah. Anak itu tidak hanya menolak menyerah, dia juga membunuh utusan yang kami kirim. Karena kamu tidak ingin dimanfaatkan oleh dunia mayat kami, maka bunuh dia. Kata pangeran kelima dengan tenang. Semuanya, saya baru saja menerima kabar bahwa markas besar telah mengirim selusin Master Alam Hunyuan dan bergegas ke Baren Timur. Ketika selusin Master Alam Hunyuan ini tiba di Baren Timur, kami akan mulai mengambil tindakan penuh untuk berjuang dalam waktu singkat waktu ini, taklukkan seluruh Wastelen Timur. Kata pangeran kelima, mendesis. Para pemimpin tertinggi keluarga Zhao, klan penjinak binatang, keluarga Gan, dan kekuatan besar lainnya tersentak setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran kelima. Satu Master Alam Hunyuan sudah cukup untuk menekan Dong Huang. Markas besar dunia mayat sebenarnya mengirim lebih dari selusin Master Alam Hunyuan, yang menakutkan hanya dengan memikirkannya. Pangeran kelima, ada beberapa nyemot yin terbang di luar, meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam masuk dan melapor kepada pangeran kelima. Nyemot yin terbang. Sebenarnya ada nyemot terbang yin di tanah air timur. Pernahkah kamu melihatnya dengan jelas? Pangeran kelima sedikit terkejut. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Kelihatannya persis seperti nyemot yin terbang yang legendaris. Kata pria berjubah hitam. Nyemot Fei Tianyin adalah klan yang kuat di dunia bawah. Mereka memiliki hubungan dengan dunia mayat kita. Silakan undang mereka masuk. Pangeran kelima berpikir sejenak dan berkata. Setelah beberapa saat, 8 nyemot yin terbang masuk ke aula. Silakan duduk dengan cepat. Pangeran kelima diam-diam terkejut ketika dia melihat 8 nyemot hitam terbang ini. Baru saja, dia sedikit ragu apakah memang ada nyemot yin terbang di Wastelen Timur. Sekarang dia melihat 8 nyemot yin terbang ini, dia akhirnya mempercayainya. Nyemot terbang yin adalah ras yang sangat kuat di dunia bawah, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada di dunia mayat. Dan ada hubungan tertentu antara dunia mayat dan dunia bawah. Oleh karena itu, Pangeran kelima menunjukkan rasa hormat yang besar saat menghadapi nyemot yin terbang tersebut. Para Master Dong Huang di aula diam-diam terkejut ketika mereka melihat 8 nyemot yin terbang dengan aura yang menakutkan. Para Master Wastelen ini tentu saja tidak asing dengan 8 nyemot yin terbang ini. Sebelumnya, di kawasan pertambangan kuno Beihan, ketika 8 nyemot yin terbang ini baru saja lahir, mereka membantai pasukan yang ditempatkan di kawasan pertambangan kuno oleh berbagai kekuatan besar di Wastelen Timur. Kekuatan utama di Wastelen Timur secara khusus mengorganisir sekelompok ahli untuk memasuki area pertambangan kuno untuk mengepung dan membunuh 8 nyemot yin yang terbang, tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Saya tidak menyangka akan melihat nyemot yin terbang ini secara langsung sekarang. Saya adalah putra suci dari klan nyemot Fei Tianyin, dan kami sedang mencari pisau ini. Salah satu nyemot Fei Tianyin berkata dengan lugas. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pisau hitam panjang muncul di depannya, memancarkan aura aneh. Putra suci dari klan nyemot Fei Tianyin. Pangeran kelima tidak bisa menahan nafas setelah mendengar apa yang dikatakan nyemot yin terbang. Nyemot Fei Tianyin adalah ras yang sangat kuat dan salah satu penguasa dunia bawah. Orang di depan mereka sebenarnya adalah putra suci nyemot Fei Tianyin. Pangeran kelima memahami bahwa meskipun dia adalah pangeran kelima dari alam mayat, dia jauh dari putra suci nyemot terbang yin. Saya pernah melihat pisau ini sebelumnya, dan itu ada di tangan Su Fei. Seorang anggota senior keluarga Zhao meraung kaget ketika dia melihat pisau hitam panjang itu. Memanggil. Putra suci melintas dan dengan aneh mendatangi anggota senior keluarga Zhao. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih lengan baju anggota senior itu, mengangkatnya seperti ayam. Pernahkah kamu melihatnya? Di mana sekarang?
Putra Suci bertanya dengan suara dingin. Tuan Putra Suci, mohon selamatkan hidup Anda. Saya katakan. Anggota senior keluarga Zhao merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Putra Suci ini, dan sangat ketakutan hingga seluruh badannya menggigil dan dia terus berkata. Katakan, kalau tidak, kamu akan mati. Putra Suci melontarkan satu kata dengan dingin. Saya memang pernah melihat pisau panjang ini. Pisau ini ada di tangan Su Fei, kakak senior dari klan Ziwei. Dan bukan hanya saya yang telah melihatnya, tetapi banyak orang telah melihatnya. Su Fei telah menggunakannya berkali-kali. Itu adalah pisau panjang yang aneh. Dapat menutup ruangan. Kata manajemen senior keluarga Zhao dengan cepat. Itu bisa menutup ruang. Ya, itu pisau yang aku cari. Katakan padaku, di mana Su Fei? Putra Suci tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar apa yang dikatakan petinggi keluarga Zhao. Tuan Putra Suci, biarkan dia pergi dulu. Su Fei sangat terkenal di tanah air timur, dan mudah untuk menemukannya. Dan kami baru saja akan menemukan waktu untuk menangani Su Fei ini, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia sebenarnya mencuri barang-barang Tuan Putra Suci. Tuan Sengzi bisa ikut dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata Pangeran Kelima. Baiklah kalau begitu. Bawa aku mencari Su Fei ini. Aku ingin mendapatkan pisau itu kembali. Setelah mendengarkan kata-kata Pangeran Kelima, Putra Suci melepaskan anggota senior keluarga Zhao dan duduk kembali di kursinya. Anggota senior keluarga Zhao sangat lega hingga dia hampir terjatuh ke tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa pakaiannya basah oleh keringat dingin. Para penguasa hutan belantara timur lainnya juga diam-diam terkejut. Penindasan yang disebabkan oleh nyemot yin terbang ini terlalu mengerikan. Tuan Putra Suci, alam mayat kami berencana untuk menaklukkan tanah air timur dan mengubahnya menjadi tempat pemeliharaan mayat kami. Saya ingin tahu apakah Tuan Anak Suci tertarik untuk menaklukkan tanah air timur bersama kami. Setelah kami menaklukkan tanah air timur, Tuan Anak Suci akan suka kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika Tuan Sengzi ingin memperlakukan Dong Huang sebagai sebuah wilayah, kami di dunia mayat dapat memberikannya kepada Tuan Sengzi. Kata Pangeran Kelima. Pangeran Kelima memahami bahwa dia memiliki peluang besar untuk menjilat Putra Suci ini. Taklukkan Dong Huang. Tidak apa-apa. Tetapi apakah Anda memiliki cukup tenaga? Meskipun kekuatan Dong Huang tidak terlalu kuat, tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan tenaga di sini. Putra Suci melihat ke sekeliling aula dan berbicara. Yang mulia Putra Suci, Anda dapat yakin bahwa kami di dunia mayat telah sepenuhnya siap. Kata Pangeran Kelima sambil tersenyum. Setelah menaklukkan tanah air timur, saya akan menyerap sejumlah besar otak manusia dan menggunakannya untuk berkultivasi. Itu terlalu mudah. Sekarang kami dapat memberi Putra Suci sejumlah besar otak manusia untuk kamu latih. Baiklah, berikan kami otak manusia secepat mungkin. Yang terbaik adalah memiliki otak pejuang manusia. Otak manusia biasa yang belum berlatih tidak terlalu berguna bagi kami. Semakin kuat pejuang manusia, mereka otak akan menjadi lebih berguna untuk budidaya kita. Ayo mundur sekarang. Dan beritahu kami kapan kita perlu bertarung. Orang suci itu mengangguk. Sambil berbicara, mata dingin Putra Suci menatap ke arah Tuan Manusia di tanah air timur di aula, menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat bibirnya. Klan Nyemot Fei Tianyin dapat meningkatkan kekuatannya dengan menghisap otak manusia. Orang-orang kuat di Iswastelen di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak berani melihat kedelapan Nyemot Yin terbang karena takut menjadi sasarannya. Semuanya, harap berhati-hati. 8 Nyemot Yin terbang ini tidak memiliki kemanusiaan. Kami pejuang manusia. Hanya melatih sumber daya untuk mereka, jadi menjauhlah dari mereka sejauh mungkin dan jangan memprovokasi mereka. Gurun Timur bertanya kepada orang lain dalam sebuah pesan. Kapan kita akan menemukan Su Fei itu? Orang suci itu tiba-tiba bertanya pada Pangeran Kelima. Bagi 8 Nyemot Yin terbang ini, yang terpenting adalah mendapatkan kembali pisau Yin Netherworld, karena ini adalah senjata ajaib yang diberikan oleh Hades sendiri, dan ini sangat penting. Jangan khawatir, Tuan Putra Suci, saya akan segera mengirim seseorang untuk menanyakan keberadaan Su Fei. Lebih cepat lebih baik. Oke, ayo kita mundur untuk berlatih. Pangeran Kelima segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan ruang rahasia untuk 8 Nyemot terbang Yin.
Segera kirimkan pasukan untuk membantai sekelompok pejuang manusia dan mengambil kembali otak mereka untuk dilatih oleh 8 nyemot yin yang terbang. Setelah 8 nyemot yin terbang meninggalkan aula, Pangeran kelima segera memberi perintah. Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa kita memiliki 8 nyemot terbang yin lagi di pihak kita. Kekuatan dari 8 nyemot terbang yin ini sangat menakutkan dan dapat sangat meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama bagi kita untuk kita bisa menaklukkan Dong Huang. Kata Pangeran kelima dengan tenang. Pada saat yang sama, jauh di dalam kawasan pertambangan kuno Beihang. Sekarang dunia maya telah mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk bersiap menaklukkan Wastelen Timur. Dunia yang bermasalah ini mungkin merupakan kesempatan langka bagi kita ras alien di hutan belantara kuno. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk keluar dari area pertambangan kuno Beihang dan kumpulkan beberapa informasi di Wastelen Timur. Sekumpulan sumber daya budidaya. Makhluk dengan badan singa dan kepala manusia berdiri di langit, memandang ke area pertambangan kuno dengan tatapan mengancam. Ya, kita bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk memasuki Wastelen Timur dan menjarah. Makhluk dengan badan ular dan kepala manusia di sampingnya mengangguk. Kalau begitu, segera kirim pasukan ke Wastelen Timur. Kata makhluk berbadan singa dan berkepala manusia itu. Markas besar klan Ziwei. Di Menara Pantom. Senior, kamu akan menerobos ke alam Hunyuan. Ye Tianfei mendatangi Ku Guanzu dan berkata. Ya, kesengsaraan gunturku akan datang. Ku Guanzu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Saat berikutnya, ada awan gelap dan guntur bergulung di atas markas besar klan Ziwei. Ku Guanzu berteleportasi keluar dari Menara Pantom dan mulai mengatasi kesengsaraan. 1 jam kemudian. Tuan Su, terima kasih banyak. Dengan bantuan Anda, saya akhirnya berhasil menembus alam Hunyuan. Ku Guanzu mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan penuh semangat. Dia telah lama terjebak di atas alam Daoyuan dan tidak mampu menerobos. Sekarang kami akhirnya mendapatkan terobosan. Selamat kepada Guru Ku Guan atas keberhasilan terobosannya. Sekelompok pejabat senior dari kuil King Feng mendatangi Guru Ku Guan dan berkata serempak. Meskipun kuil King Feng selalu tersembunyi dari dunia, sebenarnya kuil ini sangat kuat, dan ada banyak master alam Daoyuan di kuil tersebut. Selanjutnya, 6 master termasuk Patriark Kuno dan Master Aolamu juga berhasil menerobos dan menjadi master alam Hunyuan. Dengan cara ini, pasukan Tianxuan memiliki 7 penguasa alam Hunyuan. Ada juga master alam Hunyuan di klan Ziwei kami. Ye Tianfei melihat ke arah kuil leluhur. Ye Tianfei tahu bahwa Suangui sekarang juga adalah penguasa alam Hunyuan. Faktanya, kura-kura hitam itu dulunya adalah penguasa alam Hunyuan, namun kemudian ia mengalami beberapa pertempuran sengit, badannya terluka dan kekuatannya anjlok. Sekarang badannya telah pulih sepenuhnya dan dia telah menjadi master alam Hunyuan lagi. Dan dia bukanlah master alam Hunyuan biasa. Itu tidak sebanding dengan master alam Hunyuan seperti Ku Guanzu yang baru saja menerobos. Selanjutnya, dengan bantuan Ye Tianfei, sebagian besar master di pasukan Tianxuan berhasil menerobos dunia dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ye Tianfei juga menyempurnakan sejumlah besar ramuan yang khusus digunakan untuk membantu terobosan, memungkinkan banyak anggota biasa tentara Tianxuan juga menerobos. Dalam beberapa hari terakhir, di markas besar klan Ziwei, seseorang hampir selalu membuat terobosan. Sejumlah besar bencana guntur terus terjadi setiap saat. Untungnya, Ye Tianfei telah mengerahkan sejumlah besar formasi canggih di markas besar, sehingga guntur kesengsaraan itu tidak dapat menghancurkan markas besar. Kemudian, Ye Tianfei meminta mereka yang mencoba selamat dari kesengsaraan untuk meninggalkan markas dan pergi ke pegunungan terdekat untuk selamat dari kesengsaraan. Sambil menyempurnakan ramuan untuk membantu semua orang mengatasi bencana, Ye Tianfei juga meluangkan waktu untuk memperbaiki formasi pelindung klan Ziwei. Ye Tianfei telah meminta Lu Yugang untuk mengirim orang untuk mengumpulkan sejumlah besar materi formasi lanjutan sebagai persiapan untuk perbaikan besar-besaran formasi pelindung klan Ziwei. Anak ini luar biasa. Menerobos dan meningkatkan adalah hal yang sangat sulit bagi orang lain. Sangat sulit untuk membantu orang lain menerobos dan meningkatkan. Tapi baginya, itu seperti bermain. Ziwei Paidip di markas, Black Turtle melihat guntur yang menggelinding di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Suangui Senior. Saat ini, Ye Tianfei telah tiba di depan kuil leluhur. Apa yang kamu lakukan di sini? Suangui bertanya. Saya berencana menghabiskan beberapa hari belajar di kuil leluhur. Berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai pencerahan? Suangui tercengang. Itu benar. Senior Suangui belajar di sini beberapa waktu lalu dan memperoleh banyak hal. Saya akan datang dan mempelajarinya juga. Senior Suangui, tolong ajari saya semua hal yang Anda pelajari di kuil leluhur beberapa waktu lalu. Ye Tianfei mengangguk. Tidak apa-apa. Kuil leluhur ini adalah tempat dengan fondasi terdalam dari klan Siwei kami. Jika Anda mempelajarinya dengan cermat di sini, Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Aliran itu mengalir ke lautan jiwa Ye Tianfei. Aliran informasi inilah yang diperolehnya dari pencerahannya di kuil leluhur beberapa waktu lalu. Senior, kamu pasti sudah familiar dengan formasi penjaga. Kata Ye Tianfei kepada Suangui. Itu cukup familiar. Suangui mengangguk. Saya telah memperbaiki bagian dari formasi pelindung dalam beberapa hari terakhir, dan itu seharusnya jauh lebih kuat. Ini adalah bagian dari formasi yang saya perbaiki. Perhatikan baik-baik. Ye Tianfei menjentikkan jarinya dan mengirimkan aslip giok ke Suangui berkata di depannya. Ye Tianfei telah menyerahkan kendali formasi pelindung kepada Suangui, dan itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Sudah waktunya warisan sebenarnya dari klan Siwei kita terungkap. Kemudian, Ye Tianfei memasuki kuil leluhur, duduk bersila di depan patung Kaisar Siwei, dan mulai bermeditasi. Pada saat yang sama, kota Tianbai, markas besar tentara aliansi Wastelen Timur. Di dalam aula pertemuan, 5 pemimpin, kami telah menemukan dengan jelas bahwa markas besar keluarga Zhao adalah benteng umum dari alam mayat di tanah air timur. Seorang mata-mata masuk dan berkata kepada 5 pemimpin koalisi. Yah, aku sudah menebaknya sejak lama. 5 pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang perwira senior koalisi memandang ke-5 pemimpin itu dan bertanya. Kami akan langsung pergi ke benteng umum dunia mayat dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka. Kekuatan mayat alam tidak bisa diremehkan. Sekarang orang-orang dari alam mayat berpindah kemana-mana di Wastelen Timur, menempati banyak wilayah. Mengapa kita tidak memusatkan kekuatan kita, merebut kembali area itu satu persatu, melenyapkan beberapa orang di dunia mayat, dan akhirnya membunuh keluarga Zhao dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka. Perdana Menteri Zhuo, dari kerajaan Tianlong kuno berkata dengan lantang. Saya masih setuju dengan gagasan pemimpin kultus timur. Sekarang koalisi Wastelen Timur kita telah memusatkan kekuatan lebih dari separuh kekuatan di Wastelen Timur, dan kekuatan keseluruhan sudah cukup. Tidak perlu membuang waktu lagi, lakukan saja pertarungan yang menentukan dengan mereka. Selama kekuatan utama dunia mayat dihilangkan, sisa orang di dunia mayat tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kita menghadapi kekuatan skala kecil di dunia mayat terlebih dahulu, itu akan membuang-buang waktu kita dan menghabiskan kekuatan kita. Pada akhirnya, kita masih harus melawan kekuatan utama dari masyarakat mayat, jadi tidak perlu membuang-buang waktu-waktu. Kata senior Simen dari Istana Pedang. Senior Simen masuk akal. Banyak. Pemimpin senior pasukan koalisi mengangguk. Selanjutnya, 5 pemimpin pasukan koalisi dan sekelompok pemimpin senior mengadakan diskusi dan memutuskan untuk memusatkan kekuatan mereka dan menyerang markas besar keluarga Zhao untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan orang-orang di pasukan koalisi. Dunia mayat. Segera serang seluruh timur. Huang mengumumkan bahwa koalisi Wastelen Timur kita akan melakukan pertempuran terakhir dengan pasukan Corswald. Akhirnya Dongfang Bolang berkata, setuju. 4 pemimpin koalisi lainnya mengangguk. BTW, semuanya, karena kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan pasukan koalisi, setiap pasukan harus mengirimkan master sejati, jadi jangan menahan diri. Kalau tidak, dengan orang-orang yang kita miliki di aula sekarang, kita mungkin tidak bisa mengalahkan dunia mayat. Dongfang Bo berkata dengan suara yang dalam. Kita tidak boleh meremehkan dunia mayat. Semua kekuatan, terutama kekuatan besar seperti kita, harus mengirimkan master sejati. Perdana Menteri Zhuo dari Kerajaan Tianlong kuno mengangguk pelan. Laporkan. Kami baru saja menerima kabar bahwa Ziwei mengirim Su Fei untuk membentuk pasukan besar, yang disebut Tentara Tianxuan, untuk bersiap melawan dunia mayat.
Lu Yugang membawa seluruh kekuatan utama perusahaan dagang Sifang ke klan Ziwei. Selain itu, banyak orang aneh memasuki markas klan Ziwei dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, seorang mata-mata buru-buru masuk dan melaporkan. Haha. Hanya dua kekuatan, perusahaan dagang Sifang dan klan Ziwei, ingin membentuk pasukan besar untuk melawan dunia mayat. Yang disebut kuda asing mungkin hanyalah kekuatan kelas 4 dan 5, tidak diketahui dan kecil. Anak itu, Su Fei, hanya angan-angan dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dong Fangbo langsung tertawa. Aliansi yang terdiri dari klan Ziwei dan perusahaan dagang Sifang saja tidak akan berhasil. Begitu mereka menarik perhatian dunia mayat dan mengirim pasukan untuk menghadapinya, mereka pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Senior Simen dari Istana Pedang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka ingin mati, biarkan mereka melakukannya. Akan lebih baik jika mereka dihancurkan oleh Corswald. Dong Fangbo mencibir. Setelah mendengar kata-kata Dong Fangbo, beberapa pemimpin senior koalisi hanya bisa mengerutkan kening. Mereka semua merasa bahwa Dong Fangbo terlalu berpikiran sempit. Sekarang dia harus memusatkan seluruh kekuatannya untuk menangani mayat itu. Bersama-sama, dia terobsesi dengan kebencian pribadi. Dengan cepat, berita tentang pertempuran terakhir antara Aliansi Tandus Timur dan Alam Mayat menyebar ke seluruh markas besar keluarga Zhao. Kekuatan di Wastelen Timur ini sungguh konyol. Mereka sebenarnya berani membentuk koalisi dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang-orang kita di dunia mayat. Pangeran kelima berkata sambil mencibir. Yang disebut tentara aliansi hutan belantara timur bukanlah apa-apa. Faktanya, jika kita di dunia mayat ingin menaklukkan hutan belantara timur, tantangan terbesarnya adalah naga tua dari klan monster hutan belantara timur. Selain itu, seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Para master yang dikirim oleh mayat master akan segera datang ke Wastelen Timur, dan mereka akan menangani naga tua itu secara khusus. Naga tua itu sudah mati. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut sama sekali pada naga tua itu. Segera berikan perintah untuk bersiap melenyapkan pasukan koalisi Wastelen Timur. Setelah pasukan koalisi Wastelen Timur dilenyapkan, Wastelen Timur akan benar-benar menjadi milik Corswald kita. Kata Pangeran Kelima. Mengikuti perintah Pangeran Kelima, orang-orang di dunia mayat mulai bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan pasukan koalisi Wastelen Timur. Berita dari kedua belah pihak menyebar, dan untuk sementara, seluruh Wastelen Timur menjadi panik dan suasananya sangat mencekam. Markas besar klan Ziwei, di kuil leluhur, Ye Tianfei sudah ada di sini. Setelah 3 hari 3 malam pencerahan, pada saat tertentu, suara gemuruh energi tiba-tiba terdengar di kuil leluhur, dan seluruh kuil leluhur mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan kekuatan kekaisaran dilepaskan darinya. Inilah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Ziwei. Hari ini, semuanya akhirnya diaktifkan. Ye Tianfei mengangkat kepalanya, melihat ke kain kuning, dan berkata dengan lembut. Beberapa waktu yang lalu, Suangui mendapat pencerahan di kuil leluhur ini dan telah mengaktifkan sebagian dari kekuatan kekaisaran. Dalam 3 hari terakhir, Ye Tianfei, berdasarkan ini, setelah belajar dengan sungguh-sungguh, saya akhirnya berhasil mengaktifkan semua kekuatan kekaisaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Kekuatan kekaisaran yang sangat besar menyebar dari kuil leluhur, berubah menjadi cahaya ungu yang menyilaukan, menyinari bumi di sekitarnya dan kedalaman langit. Akhirnya, seluruh dunia mulai berguncang dengan lembut, dan suara jalan itu terdengar keras dan jelas. Pergerakan di sini begitu hebat bahkan langit pun sedikit bergetar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Wastelen Timur merasakan pergerakan yang datang dari sini. Kami, klan Ziwei, telah secara resmi kembali ke tanah air timur. Teriak Ye Tianfei sambil mengguncang langit. Haha, oke, bagus. Mulai sekarang, siapa di Wastelen Timur yang berani menindas klan Ziwei kita lagi? Suangui melihat berbagai fenomena aneh di depannya, merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan tidak bisa membantu tetapi meraung tertawa. Bersambung.